Video ini didukung oleh Ashiri Art, kontraktor rancang bangun masjid, arsitektur, dan kaligrafi. Jadi meme yang Anda pakai menggunakan meme yang seperti ini. Kalau lokasinya memang lokasi posisi huruf di bawah. Boleh pakai meme ini asal lokasinya muat. Untuk posisi susunan sulus jali misalnya kan. Sulus jali kan biasanya kan ngikuti bentuk kan. Entah oval atau bulat atau apa? Lonjong misalnya kan, atau bentuk pintu, bentuk kubah, nah seperti itu. Anda bikin kaligrafi dekorasi misalnya. Bentuknya bulat. Tiba-tiba meme-nya antum variasikan begini terus keluar dari jalur itu, ya pasti lucu kan gitu, nggak bagus akhirnya, malah jadi nggak indah. Oke, sampai di sini ada yang bertanya teman-teman? Silakan Mas Imron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imron dari Madura. Saya ingin bertanya Ustadz, gini, kan biasanya itu ada huruf yang berdiri seperti mim dengan alif, gitu. Terus apakah boleh harakat fathah itu masuk ke dalamnya gitu? Oh, oke. Nabrak sama alif. Ya gitu. Oke, ya. Yang mungkin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Oke, kita akan bahas itu. Ada yang ditanyakan lagi? Ada? Oh, silakan. Enggak, sekalian yang bertanya sekalian aja bareng-bareng. Ayo, cari bahan pertanyaan yang sulit apa? Tanyakan, mumpung di sini. Silakan, Mas Daniel. Yang lain yang punya bahan pertanyaan sekalian biar bareng-bareng 10 orang sekalian nggak apa-apa. Sebutkan nama dari mana udah gitu. Pertanyaannya apa gitu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan nama dari mana udah gitu. Pertanyaannya apa gitu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikhwan Suhadi, santri asal Jambi. Saya ingin bertanya Ustadz, dulu saya sebelum belajar di PKSKK ini, saya pernah belajar di pondok pesantren. Saya belajar khot sulus. Terus saya bertanya, ini variasi apa atau apa? Setiap khot sulus kan ada ini variasi seperti yang telah diterangkan ya tadi. Terus saya nanya, ini namanya apa? Namanya tafsiriyah katanya. Ketika mim dikasih mim, ketika ain dikasih ain, ha dikasih ha di bawahnya. Apakah itu benar Ustaz? Gimana? Apakah benar itu tafsiriyah? Kafsiriyah. Iya. Untuk menjelaskan bahwa itu huruf mim atau kadang kan banyak tumpuan Ustaz. Ya, terima kasih. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lagi yang bertanya? Silakan. Mbak-mbaknya. Kita kok udah ngantuk ya? Orang ngantuk kan? Ngantuk. Oke, lanjut ya. Baru setengah 12 kok ngantuk ya. Harusnya jam 3 itu ngantuk, itu aja gitu. Oke, kita bahas dulu dengan pertanyaannya Mas Imron tadi. Ketika ada huruf alif yang ke atas misalnya amma misalnya, amma manistauna misalnya. Kita tulis di sini misalnya begini.
Saya tulis ama aja ya, untuk mewakili aja di sini. Nah, kemudian posisi di atas ama ini biasanya kan kita nulisnya kan harokatnya kan rata-rata standarnya kan nggak ini ya, nggak aneh-aneh ya. Misalnya harokat ya begini aja ya. Saya tulis harokat di sini gitu, ama. Kemudian nanti ada variasi tajin begini. Kan gitu kan. Kemudian wah ini masih kosong ini, saya taruh koma misalnya. Yang lain ditambah lagi dengan harokat. Saya tulis di sini misalnya. Terus ya, tapi nggak cukup begini, satu wabrakin sekalian. Nah, penabrakan huruf ini ya, penabrakan huruf sama apa namanya ini fathah atau sakal. Kalau di master itu nyaris sekali jarang terjadi, kecuali untuk kondisi-kondisi tertentu. Misalnya apa? Misalnya ada beberapa karya master Daud Bektas misalnya, alif itu sengaja dikeluarkan karena jarang-jarang. Dan itu pun paling satu atau dua itu, nggak lebih dalam satu karya itu sampai dua gitu. Karena sifatnya itu darurat aslinya mas. Kenapa kok darurat? Karena master-master yang kiblatnya Daud Bektas saja, yang seniornya Daud Bektas, ya kan banyak kan. Daud Bektas kan kaligrafer sekarang masih hidup beliau, umurnya paling sekitar 60-an, masih muda beliau. Beliau juga salah satu juri di Ircija kan, lomba kaligrafi internasional. Saya juga beberapa kali chattingan sama beliau minta masukan atas karya-karya. Teman-teman di Indonesia juga banyak yang tasket dan koreksian sama beliau. Ada teman saya dulu waktu di Malaysia, Ustadz Safi'i dari Cianjur, itu taskehan itu. Dia nulis Robi Yasir Walatu Asir pakai khot sulus, dikoreksi langsung sama Daud Bektas itu. Dari mulai roknya, baknya kena semua itu hurufnya. Ya masalahnya tulisannya memang meletot-letot. Pasti kena. Makanya kalau kamu mau mengoreksikan ke master itu harus betul dulu. Kamu koreksikan dulu. Jangan asal kamu kasih ya habis tulisanmu. Kena semua kan? Kan begitu memang harusnya. Jadi harus dibenahi dulu, di hurufnya dibetul-betulkan dulu, baru diceplak. Setelah diceplak ditartes, baru dikoreksikan. Kalau udah yakin mantep hurufnya nggak ada yang salah, baru dikoreksikan. Yang betul begitu. Para maestro-maestro juga sama. Amalia mereka juga begitu. Dan itu tradisi turun-menurun, Mas. Pasti dikoreksikan sama gurunya. Cuman kalau di MTQ internasional ketika ada soal yang keluar misalnya kan, sementara beliau itu juri kaligrafi internasional, itu rata-rata mereka nggak mau ngoreksi. Jadi apa? Takut subjektif nanti penilaiannya. Menghindari. Ada istilah begitu juga di sana. Nah, kalau di Indonesia kan enggak. Kalau di Indonesia ini ya mohon maaf ini ya, bukan yang jelek-jelekin, bukan. Ini perlu dievaluasi saja. Ada pembina, dia juga pelatih, dia juga juri, ya enggak? Di sebuah kabupaten tertentu. Yang ikut murid-muridnya, rata-rata yang menang muridnya apa? Bukan. Nah, iya muridnya ini yang menang. Gitu. Sementara yang enggak muridnya enggak menang. Kadang malah dikasih bocoran soalnya, ya kan kurang ajar, kan repot model begini nih. Meskipun memang kata Pak Didin guru saya, mau bocor soal mau tidak, kalau mental juara mah juara aja. Saya dulu pernah ngadu begitu itu, Jabar itu, walah dulu zaman saya itu lomba itu ayat itu kan nggak dikeluarkan mas kayak sekarang. Soal yang untuk tampilan itu loh, penyisian maupun babak penyisian itu nggak ada. Peserta itu nggak tahu, dia ayat di tempat. Tapi ternyata banyak peserta-peserta yang dia tahu bocoran soalnya gitu loh mas.